Tahun 2021 dihiasi dengan aksi bengis kawanan geng motor dan tawuran antar pelajar dan kelompok remaja. Dari aksi tak terpuji itu, tak sedikit yang menjadi korban, mulai dari yang luka-luka hingga berujung hilangnya nyawa. Pemicunya hanya karena masalah sepele, seperti saling ejek atau persoalan salah paham. Aksi kriminal geng motor dan tawuran antar remaja marak terjadi di berbagai daerah sepanjang tahun 2021. Ulah kawanan geng motor dan para remaja yang mengarah pada tindakan kriminal sudah meresahkan warga karena para pelakunya nekat melakukan aksi kejahatan hingga di luar batas kewajaran. Minggu dini hari 31 Januari 2021, Jalan Kiai Haji Muhammad Mansyur berubah menjadi mencekam saat dua kelompok geng motor terlibat tawuran. Kedua kelompok itu saling serang menggunakan senjata tajam dan kayu. Tawuran itu pun memakan korban jiwa. Satu remaja berinisial R usia 16 tahun tewas dengan 4 luka tusuk di tubuhnya. Berbekal informasi dari saksi dan rekaman CCTV di lokasi kejadian, tim Buser Unit Reskrim Polsek Tambora langsung bergerak cepat dan berhasil menangkap seorang pelaku. Pelaku berinisial AM tak berkutik saat diringkus polisi di rumahnya di kawasan Rawa Bebek Penjaringan, Jakarta Barat. Kawanan geng motor kembali berulah di daerah Cibubur, Jakarta Timur pada bulan suci Ramadan Minggu 2 Mei 2021. Berdasarkan keterangan saksi, geng motor itu tiba-tiba saja menyerang para pemuda yang tengah membangunkan warga untuk sahur. Dari peristiwa itu, salah satu pemuda terluka akibat sabetan senjata tajam di sekujur tubuhnya. Berbekal rekaman CCTV, tak butuh waktu lama bagi aparat Polsek Ciracas untuk menangkap para pelaku. Selain pelaku, polisi juga menyita 2 bilah senjata tajam. Aksi bengis komplotan geng motor terekam CCTV yang terpasang di sebuah toko bangunan pada Minggu 22 Agustus 2021. Sambil membawa senjata tajam jenis celurit dan parang, komplotan geng motor yang masih remaja itu tiba-tiba menghampiri warga yang sedang melakukan ronda malam di Jalan Haji Nawi Jatimakmur, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi. Sontak warga yang sedang ronda itu pun panik dan lari berhamburan. Naas, salah satu warga terjatuh saat mencoba menyelamatkan diri hingga menjadi korban pembacokan oleh para pelaku. Akibatnya korban menderita luka di bagian punggung. Dipicu perkelahian antar bocah, dua kelompok pemuda kembali terlibat tawuran di Jalan Stasiun Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara pada bulan Oktober 2021. Dalam tawuran itu, kedua kubu saling serang dengan menggunakan batu, petasan, dan senjata lainnya. Polisi yang mendapat laporan langsung menuju ke lokasi dan membubarkan massa. Untuk menghindari tawuran susulan, anggota Polres Pelabuhan Belawan disiagakan di lokasi tawuran. Di akhir tahun 2021, 3 kelompok remaja terlibat tawuran di Kelurahan Tanjung Sari, Kota Surabaya, Jawa Timur. Tawuran dipicu hanya lantaran saling ejek di media sosial. Saat tawuran berlangsung, polisi menangkap 12 pelaku tawuran yang sebagian besar masih di bawah umur. Kekerasan geng motor dan aksi tawuran di kalangan remaja merupakan permasalahan sosial yang terjadi di tengah masyarakat. Hal ini menjadi perhatian penting bagi orang tua untuk selalu mengawasi ruang gerak dan pertemanan buah hatinya agar tidak terjerumus ke lembah hitam kejahatan. Tim Liputan, Turn Back Crime, RTV. Sahabat RTV, dunia gemerlap selebritas tidak selalu berjalan mulus dan kerap diwarnai aral melintang. Salah satunya ialah obat-obatan terlarang. Setiap tahunnya sejumlah nama selebritas terjerembab dalam kasus narkoba.
Sepanjang tahun 2021, dunia hiburan tanah air diwarnai berbagai pengungkapan dan penangkapan sejumlah artis yang terlibat kasus narkoba. Jenis narkoba yang digunakan pun beragam, mulai dari ganja, obat-obatan terlarang, LSD, hingga sabu-sabu. Sebagai ungkapan kata. Seperti dialami musisi Erdianaji Prihartanto alias Anji. Anji ditangkap Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat di studionya di kawasan Cibubur, Jakarta Timur pada 11 Juni 2021. Berdasarkan hasil tes urin, Anji positif mengonsumsi THC atau zat aktif yang terkandung dalam ganja. Dari penangkapan ini, polisi turut menyita 8 linting ganja serta bibit ganja. Anji pun mulai menjalani sidang sejak bulan September hingga akhirnya di awal Oktober lalu, Anji divonis 4 bulan menjalani masa rehabilitasi di Rumah Sakit Ketergantungan Obat atau RSKO Cibubur, Jakarta Timur. Selebritas Nia Ramadhani beserta suami Ardi Bakri ditangkap Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat pada 7 Juli di rumahnya di wilayah Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Keduanya ditangkap beserta barang bukti sabu-sabu seberat 0,78 gram, berikut bong atau alat hisap sabu-sabu. Sebelum Nia dan Ardi ditangkap, polisi menangkap sopir Nia Ramadhani bernama Zen Vivanto yang juga positif menggunakan narkoba. Ketiganya menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mulai 2 Desember lalu. Hingga saat ini, baik Nia, Ardi, dan Zen masih menjalani persidangan dan ketiganya dituntut hukuman 12 bulan rehabilitasi. Pada 1 September, komika Coki Pardede ditangkap petugas Satres Narkoba Polres Metro Tangerang Kota atas kasus narkoba. Coki ditangkap bersama 1 rekannya di wilayah Pagedangan, Tangerang, Banten. Dalam penangkapan ini, polisi menyita barang bukti berupa 1 paket sabu-sabu seberat 0,5 gram beserta alat suntik sabu-sabu. Memasuki penghujung tahun 2021, tepatnya tanggal 10 Desember, pesinetron Bobby Joseph ditangkap Sat Narkoba Polres Tangerang Selatan di wilayah Kalideres, Jakarta Barat. Saat ditangkap, polisi turut menyita barang bukti sabu-sabu dengan berat 0,49 gram. Dari penggalian informasi polisi, Bobby Joseph mengaku menjadi perantara narkoba karena sedang tidak memiliki pekerjaan tetap. Berselang 3 hari dari Bobby Joseph di tanggal 13 Desember, pesinetron Rizky Nazar juga ditangkap polisi terkait kasus narkoba. Rizky Nazar ditangkap di rumahnya di kawasan Keramat Jati, Jakarta Timur. Dalam penangkapan Rizky Nazar, polisi menyita 2 paket ganja yang masing-masing paketnya memiliki berat 0,36 gram dan 0,61 gram. Dari kasus narkoba yang menjerat Rizky Nazar, ia pun terancam mendekam selama 4 tahun di balik jeruji besi. Tim Liputan, Turn Back Crime, RTV. Dari sudut pandang kriminolog, banyak aksi kejahatan di tahun 2021. Pelakunya adalah warga masyarakat di usia produktif. Informasinya di segmen terakhir Turn Back Crime. Sesaat lagi.